Makanya ada satu inspirasi di sejak dahulu di zaman orang-orang Arab Badui. Ada seorang wanita menasehati putrinya. Menasehati siapa? Putrinya. Nah, kalau nanti kau menikah, nikahilah seorang laki-laki yang dia punya kelebihan 4 hal dibanding dirimu. Dan engkau memiliki kelebihan 4 hal dibanding dia. Kelebihan yang pertama yang ada pada laki-laki yang seharusnya engkau nikahi, nikahilah laki-laki yang lebih tinggi dibanding kamu. Jangan sebaliknya. Nikahilah laki-laki yang lebih tinggi dibanding dirimu. Karena tabiat pemimpin itu biasanya berada di tempat yang lebih tinggi. Sedangkan kalau istrinya lebih tinggi, apa yang terjadi? Istrinya akan memberi instruksi. Suaminya kalau ingin berbicara dia harus mendongak. Ini adalah gambaran pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kedua katanya, nikahilah laki-laki yang lebih tua. Jangan nikahi laki-laki yang lebih muda. Kenapa? Karena laki-laki itu manja. Kalau dia lebih muda dibanding kamu, sedangkan wanita itu butuh kepemimpinan, maka laki-lakimu dia lebih muda, dia akan menjadi laki-laki yang cengeng. Itu laki-laki. Yang ketiga, nikahilah laki-laki yang lebih banyak hartanya dibanding dirimu. Karena memang laki-laki harus menafkahi. Kalau laki-lakinya miskin, apa yang terjadi? Kau akan merasa sombong, tidak ingin nurut kepadanya. Padahal Allah sudah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Apa alasan mereka menjadi pemimpin? Karena punya 2 hal. Allah berikan kelebihan fisik, kelebihan mental, dan yang kedua bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki membelanjakan hartanya untuk wanita. Yang keempat, nikahilah laki-laki yang lebih berilmu dibanding dirimu. Karena dia pemimpin. Kalau laki-lakinya lebih bodoh, apa yang terjadi? Lelaki akan dipimpin oleh wanita, diajari. Ini terbalik. Karena tanggung jawab mendidik, memimpin, mengarahkan itu siapa? Laki-laki. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in. Kalian semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Laki-laki itu pemimpin di mana? Di rumahnya. Nah, kalau pemimpinnya malah tidak tahu, malah minta dibimbing, minta diajari, apa yang terjadi? Naluri laki-laki tidak rela untuk ditegur. Naluri laki-laki tidak siap untuk disalahkan. Naluri laki-laki ego untuk dikoreksi. Yang mau mengoreksi harusnya adalah laki-laki. Yang menegur harusnya adalah laki-laki. Itu idealnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, nikahilah laki-laki yang di bawahmu dalam 4 hal. Jangan sampai engkau menikahi laki-laki yang lebih tampan, lebih jamal dibanding dirimu. Kenapa? Karena pemikat laki-laki itu adalah kecantikan. Kalau ternyata laki-lakinya lebih tampan, lebih jamal dibanding wanita, maka suamimu akan menjadi perolok-olokan bagi kawannya, dan engkau tidak bisa memikat hatinya. Maka wajar bila laki-laki memilih yang lebih tampan, lebih cantik dibanding dirinya. Jangan sampai sebaliknya. Ya,
perempuannya tidak cantik, laki-lakinya tampan, itu akan menjadi perolok-olokan banyak orang. Ini berbicara tentang aspek sosial. Dan yang kedua, nikahilah laki-laki yang engkau lebih putih dibanding dirinya. Kenapa? Sama, karena kecantikan wanita itu salah satu pondasnya adalah putihnya kulit tubuhnya. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka rumah tanggamu akan menjadi bahan perolok-olokan. Yang ketiga, jadilah engkau istri yang lebih pemalu dibanding suami. Jangan kebalik, suaminya pemalu dibanding istrinya. Maka yang terjadi apa? Dorong-dorongan. Ayo kamu aja bu yang berangkat, ayolah kamu pak yang berangkat. Bapaknya seharusnya yang menemui tamu, nawar kalau belanja, justru malah sebaliknya. Pak kok tidak ditawar? Malu. Istrinya nawarnya 1000 penawaran, bapaknya diam saja. Kenapa tidak ditawar? Malu. Istrinya tidak malu. Ini akan menjadi cacat dalam rumah tangga, ya. Dan kemudian jadilah istri yang lebih dibanding suami dalam hal pandangan. Jangan sampai istri lebih jelalatan dibanding suaminya. Karena suami itu memang pemimpin. Secara naluri dia akan memandang ke depan. Dia harus melihat ke depan. Jangan suami yang kerjanya nunduk sehingga tidak pernah melihat potensi masalah, tidak pernah melihat potensi ancaman. Kenapa? Dia selalu merunduk. Bukan berarti tidak ghadul basar. Bukan berarti tidak ghadul basar, tetapi itulah kepemimpinan dalam rumah tangga. Suami harus lebih bisa menganalisa ke depan dibanding istrinya. Baik.